Welcome back to Oops Girls. Aku Mel dan aku Ditis, masih di podcast Senja. Sejenak bersama. Nah, mungkin dulu waktu kita masih sekolah pernah berpikir enak ya jadi dewasa, bisa bebas, menyenangkan, dan lain sebagainya, ya nggak sih? Oh, bener banget. Punya uang, bisa jalan-jalan. Padahal ya, jadi dewasa tuh fase kehidupan yang membosankan banget menurut aku. Ya, gimana nggak bosen ya? Bangun tidur, harus kerja. Pulang kerja, ya paling seneng dikit lah, bisa ngopi dikit atau main-main dikit. Terus habis itu tidur lagi, bangun lagi, kerja lagi. Itu aja repeat tiap harinya. Terus liburnya cuma hari Minggu. Boro-boro nih ya mau San Mori. Udah capek, say. Lebih baik kayak tidur aja, ngecharge energi biar Senin itu bisa bangkit pulih dengan semangat gitu. Bener banget. Jadi kan endingnya ya istirahat di rumah ya, bukan liburan. Tapi dewasa ini suatu proses yang pasti akan kita lewati sih. Ya nggak sih Sobat Senja? Bener, jadi nggak perlu lah takut untuk menjalaninya. Iya, walaupun ada lagunya kayak takut tambah dewasa. Iya gitu. Tapi karena memang dewasa tuh banyak kecewanya. Bener, banyak sabar dan ikhlasnya itu harus diluas-luaskan. Banyak kayak gagal terhadap ekspektasi juga banyak. Bener. So this, dewasa tuh apa sih sebenarnya? Nah, dewasa itu berarti matang, baik matang secara biologis maupun psikis. Jadi maksudnya itu ya bukan cuman fisiknya aja yang matang ya, tapi juga secara pemikiran, secara mental. Itu sih. Berarti nggak harus nunggu tua dulu ya buat menjadi dewasa. Benar, karena kedewasaan itu tidak selalu beriringan dengan berkurangnya usia. Jadi kedewasaan itu nggak terpaut sama usia. Ada juga yang baru umur, misal aja masih SMA gitu ya, tapi pemikirannya sudah dewasa banget. Karena apa? Karena mungkin banyak pengalaman hidup yang dia jalanin gitu kan, bisa. Nah, itu bisa menambahkan kedewasaan dia gitu sih. Jadi tergantung jalan hidupnya masing-masing ya. Mungkin pesan untuk Sobat Senja, buat aku juga, buat Dilis juga, jangan terlalu nyaman di zona aman di masa peralihan atau masa kanak-kanak menuju dewasa. Jadi kalau misalnya ngerasa kayak oh iya nih, pada saat ini aku harus bisa jadi dewasa, tuh langsung di switch jadi dewasa. Ya nggak sih? Bener. Jadi transisi tuh harus menyesuaikan dengan sekitar dan waktu juga sih. Terus nih Dis, langkah awal apa sih untuk jadi dewasa itu? 1, tidak menyalahkan orang lain. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kalian, ya udah, itu konsekuensi dari perbuatan kalian, dari keputusan kalian. Jangan gara-gara ini nih aku masuk ini, gara-gara ini aku melakukan ini. Gak boleh kayak gitu. Apa yang terjadi dalam hidup kalian, ya udah, itu konsekuensi dan takdir yang memang harus kalian jalani. Ya nggak sih, Mel? Aku pernah baca di buku Filosofi Teras bahwa apa yang terjadi di hidup kita itu yang hanya ada 2 atau 3 yang bisa kita kendalikan, yaitu persepsi diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya kamu nggak bisa untuk mengendalikan respon orang lain, tapi hanya bisa untuk mengendalikan respon dari dirimu sendiri. Nextnya apa lagi nih Dis? Oke, yang nextnya ini adalah lakukan yang terbaik setiap waktu. Jadi ya anggap saja itu hari terakhir kalian, misal bekerja nih, hari terakhir kalian bekerja. Kan biasanya kalau hari terakhir kalian bekerja pastinya
gembur-gemburan kalau ngasih tenaga gitu kan. Jadinya ya udah, itu anggap saja hari terakhir kalian, jadi setiap hari lakukan yang terbaik. Terus sih. Ini kayaknya nyambung sama perumpamaan yang hampir masuk nih. Aku sering banget banyak yang ngingetin kayak bekerja keraslah seakan-akan kamu hidup 1000 tahun lamanya. Jadi kamu harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya nggak sih? Siapa yang ngomong, lupa aku tuh. Tapi sering banget denger kayak gitu. Benar-benar ada emang perumpamaan yang kayak gitu. Jadi ya udahlah guys, nggak usah ngarepin yang gimana, nggak usah ngarepin yang gimana. Cuman ya udah, lakukan aja yang terbaik setiap waktunya. Karena percayalah guys, apapun yang kalian lakukan itu akan membuahkan hasil, walaupun tidak saat itu juga akan muncul hasilnya. Iya, nyambung lagi bahwa apa yang kita lakukan ya semaksimal mungkin itu memang kendali kita, tapi untuk hasilnya itu kendali dari Tuhan semesta alam kembali lagi. Terus jangan lupa nih guys, ini mungkin tips yang ketiga ya dari aku, yaitu bertanggung jawab pada diri sendiri. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu apa nih A gitu, terus ternyata endingnya tuh gak sesuai sama prediksimu, kamu harus tetap mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu kerjakan, apa yang sudah kamu lakukan, dan tuntaskan apa yang sudah kamu mulai. Nah bener, jadi kayak misal ada sebuah permasalahan ya, terus kalian minta ke pendapat ke teman-teman kalian. Nah itu baiknya kalian proses lagi pendapat-pendapat dari teman-teman kalian itu, jangan langsung diterima dan dilakukan. Jadi harus diproses lagi, apakah ini sesuai dengan kehidupanku, apakah ini sesuai dengan kemauanku. Nah gitu sih, jadinya nanti kalaupun ada apa-apa yang memang keputusan kalian itu ternyata memang salah, jadi ya udah gak apa-apa, karena itu pure dari keputusan kalian. Gitu sih. Sebenarnya nggak nyambung gak sih sama yang nomor 1, tidak menyalahkan orang lain? Nyambung. Soalnya sebenarnya kan kayak dewasa tuh ya udah, tadi balik lagi sama katamu kan, harus banyak ikhlasnya, harus banyak oh iya ya gini belajarnya dan lain sebagainya. Mungkin ini juga sih Mel, nomor 3 ini juga bisa gini. Jadi kan kadang kita itu lupa batas kita itu di mana ya kan. Jadinya asal mengiyakan ajakan orang lain padahal kita lagi capek banget. Tapi kalau diajak sama orang lain kayak iya aja. Terus kalau kayak gitu kita lagi udah sumpek banget nih ya sama pekerjaan yang banyak banget, terus dimintain tolong apa gitu, tapi kita iya aja. Mungkin maksudnya bertanggung jawab dengan diri sendiri itu juga tahu batas kita itu di mana, kapan untuk mengatakan tidak ke orang lain, dan kapan kita bisa meng-cut off orang-orang yang memang istilahnya toksik lah, hanya ngasih toksik aja dalam hidup kita, iya nggak sih? Iya benar banget, karena kan yang tahu diri kita sendiri tuh ya diri kita, yang bertanggung jawab atas diri kita ya diri kita, yang bersama diri kita ya diri kita, kayak gitu. Ya mungkin aku bisa bilang kayak egois, tapi boleh egois tapi harus tahu tempatnya gitu sih. Lebih kayak gitu nggak sih? Benar banget. Nah kamu ada tips keempat nggak nih? Ada, selanjutnya nih ada perlakukan orang lain dengan baik. Jadi aku selalu sering banget sih bilang ke teman-teman aku bahwa berbuat baik itu baik. Aku juga sering banget ngingetin ke diri aku sendiri ketika aku berbuat baik tapi balasannya nggak baik. Aku selalu kayak bilang berbuat baik itu baik Mel. Berbuat baik ke A belum tentu A yang balas baik, tapi mungkin ada B, C, D, Z yang bakal balik baik ke kamu. Jadi berbuat baik itu baik, jadi selalu berbuatlah baik pada orang lain. Bener. Jadi ini loh, ada juga perumpamaan yang kayak ini loh guys, hukum tabur tuai. Benar. Iya, jadi apa yang kamu tabur ya itu nanti yang kamu tuai. Kalau kamu menaburnya tentang kebaikan ke orang lain, ya insya Allah kok akan dapet kebaikan dari orang-orang juga, walaupun gak dari orang yang sama yang kalian baikin gitu ya kan. Benar banget. Tapi ya Dis dan Sobat Senja, aku tuh kemarin tuh sempet tahu
jadi aku yang curhat, gak apa-apa lah. Aku kemarin tuh sempet tahu kayak dibilang, kamu tuh jangan sok baik deh, gak usah munafik. Kalau misalnya emang mau dia aja udah ngejahatin kamu ngejahatin baik, gak apa-apa, gak usah sok baik, gak usah munafik kayak gitu. Tuh ini diapain ya orangnya? Kayaknya cukup disenyumin aja kali ya. Cukup senyum yang manis banget. Biar hatinya juga adem. Kenapa sih marah-marah mulu, dendam banget sama orang lain? Ya udahlah, biar nanti daripada kita yang membalas yang balasannya cuman gitu-gitu doang. Bukankah lebih baik yang di atas yang punya hidup yang membalas, biar balasannya lebih setimpal, ya enggak sih? Bener banget sih. Nah, terus kembali lagi, ya namanya hukum tabur tua itu tadi. Kalau kalian menaburnya dengan kedendaman kayak gitu ya, misal orang mukul terus kalian pukul balik, yakin tuh kalian gak akan dipukul balik sama orang lain juga. Benar. Ya udah sih. Next lagi nih Dis. Nah, next, kendalikan amarah. Nah, ini aku pernah dengar di mana ya? Pernah dengar di TikTok kayaknya. Kecerdasan intelijensi itu nggak seberapa penting. Yang penting adalah kecerdasan emosional. Jadi pinter-pinterlah kalian untuk mengelola emosi kalian. Kalaupun memang lagi marah, coba nafas dulu. Tarik nafas terus keluarkan, tarik nafas terus keluarkan. Atau kalau bisa nih, kalau lagi marah banget sama seseorang, coba menyingkir dulu biar omongan yang kalian ucapkan itu nggak keluar yang buruk-buruk gitu loh. Karena pasti orang marah itu nggak bisa ngekontrol omongannya. Coba nyingkir dulu, diproses dulu emosinya. Ini aku bener nggak ya marah sama dia? Emang dia salah apa akunya aja ya yang terlalu berlebihan? Kayak gitu-gitu. Kalaupun memang dia salah, gimana ya cara aku negurnya yang baik dan benar biar nggak menyakiti, kan? Aku juga pernah dengar kayak di mana ya? Aku lupa aku dengar di mana. Kemarahan itu kayak soda yang ada di dalam kaleng yang habis dikocok-kocok. Nah, gimana tuh? Nah, kalau dikeluarkan pada saat itu juga, kan pasti dia akan keluar dengan gak beraturan gitu kan. Nah, jadinya nanti dia akan mengotori, ya nggak mengotori sekitarnya, bahkan bisa kena baju, bisa kena meja, kena lingkungan sekitarnya lah ya. Nah, terus semisal kalau dibukanya nanti aja, kalau dia udah mulai nggak yang berbusa banget gitu kan, jadinya kan ya udah paling cuman gitu doang kan, nggak mencapai yang kemana-mana. Nah, itu sama kayak kemarahan. Jadinya kalau kalian keluarkan pada saat kalian lagi marah-marahnya, bisa jadi akan membuat permasalahan yang seharusnya tidak ada. Wah, panjang banget ya katanya kendalikan amarah ini. Panjang sebenarnya. Kayaknya perlu lah kita nanti membahas ini lebih dalam lagi. Boleh gitu ya Sobat Senja. Nanti Sobat Senja jangan lupa untuk bantu subscribe biar tahu nanti episode yang pengendalian amarahnya itu di mana. Bukan pengendalian ini ya, apa namanya, air, tanah, udara kayak Avatar kali ya. Avatar bener. Untuk nextnya nih mungkin Sobat Senja ya, selain bisa untuk mengendalikan amarah, itu harus punya juga untuk pegangan hidup atau buat rencana hidup. Ini balik atau sama seperti episode sebelumnya, yaitu timeline kehidupan kita harus punya masing-masing. Dan tips terakhir nih Dis, ada apa nih? Nah, yang terakhir nih Sobat Senja, penutup nih.
jaga diri, fisik, dan mental. Jadi, ya, yang punya tubuh ini ya kita. Ya, seluruh yang ada ini milik kita pribadi dan juga Tuhan. Jadi kita harus menjaganya dengan baik. Baik penampilan, fisik dan juga mental nih yang penting ya guys ya. Nah, percuma kamu cantik, kamu sehat fisik gitu, tapi kalau mentalnya hancur itu udah nggak bisa ya. Iya, betul. Jadi itu tadi, kalau jaga fisik ya udah sering-sering olahraga, treatment kayak ikut gym kayak senam, fitness, konfit apa gitu ya. Nah, kalau mental ya udah cut off aja orang-orang yang bikin toksik dalam hidup, yang orangnya cuma bisa nyir aja. Udah cut off, nggak usah ragu-ragu untuk meng-cut off orang. It's okay kalian meng-cut off orang. Itu ya Sobat Senja. Emang dewasa temennya cuman itu aja. So, jadilah dewasa yang menyenangkan ya Sobat Senja. Betul, jadi terlihat ataupun terasa menyenangkan maupun menyedihkan itu tergantung pada situasimu saat ini. Benar banget. Apakah iya ketika kecil tak pernah merasa sedih? Kan pasti sedih, tapi kan pasti juga ada happy-nya kan? Benar. Dan apakah iya selama menjadi dewasa tak ada kesenangan dan kebahagiaan sedikit pun? Oh, tentu tidak. Dewasa itu juga ada senang-senangnya kok. Misalnya, kalian bisa pulang lebih malam. Kalian bisa jalan-jalan pakai uang sendiri. Benar, kenikmatan yang tiada tara. Jadi semuanya tuh stabil kok ya. Ada masa senangnya, ada masa sedihnya. Namanya juga proses kehidupan ya. Jadi semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa juga untuk like, comment, share ke teman-teman kamu. Aku Mel. Aku Didis. Stay beauty, smart, and smile. Thank you so much and see you next episode. Bye-bye.